Silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar tetap bisa terus berkarya. Jelasannya. Ya, terima kasih Bu Yunda. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya kasih pantun Minang ini. Mudah-mudahan berkenan. Pantun Minang dari Padang. Ramu-ramu si kembang jati, kati endah pulang bakudo. Karena kita ganti berganti, kini tiba giliran ambo. Saya. Cakep. Burung balam, burung berabah, kedua burung di daun jarak. Salamlah salam serta sembah walaupun kita berjarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan salam buat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Itauti dari Pusdatin Kemdikbud RI. Kemudian Bapak Ibu panelis, di sini ada Ibu Asih, Ibu Yunda, ada Bapak Leonardo, Pak Abi Suja, Master kita, Bang Denny. Selamat siang Bang Denny. Ada di sini. Sehat Bang. Mohon bimbingannya nih Bang. Ya, senang sekali bersama Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang sudah sampai ke level 3 dari program Pembatik yang kita ikuti bersama-sama. Untuk kami Bapak Ibu, untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis video. Untuk mohon atau pembuatan video pembelajaran. Mohon apa Bu Bang Leonardo, Pak Leonardo untuk udah ya. Oke. Kita share screen dulu. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, senang berjumpa dalam jaringan ini bersama Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas modul dari modul 10 di level 3 ini, yaitu mengenai membuat media video pembelajaran. Sebagaimana kita tahu, untuk tugas kita di level 3 ini ada pilihan bagi kita semuanya untuk membuat apakah itu media video atau media pembelajaran interaktif. Bagi Bapak Ibu yang berminat dan menguasai pembuatan teknik video, silakan memilih video atau media pembelajaran interaktif. Kenapa media pembelajaran video ini kita angkat Bapak Ibu? Memang salah satu tren bagi anak-anak kita, khususnya saja saya yang berada mengajar sebagai guru di Sumatera Barat. Ketika sebelum masa PSBB atau masa pandemi ini, dalam pembelajaran saja ketika kita menayangkan sebuah video di dalam kelas, apakah itu baru cuman melalui proyektor yang kita atau infocus yang kita tayangkan di kelas, itu mereka sangat tertarik sekali. Memang anak-anak kita memang zaman nonton, sukanya nonton gitu, nonton video. Apalagi di masa-masa sekarang ya, ada YouTube sebagainya. Ya, anak-anak kita sepulang sekolah itu ya, sering dan melihat video video atau nonton. Nah, kita sebagai guru itu mengajar tentu melalui pendekatan-pendekatan ini perlu. Karena apa? Karena ada sebuah pendapat ahli pendidikan, kalau kita dari
Itu Ali bin Abi Thalib, ajari anak kita itu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang itu adalah di mana anak-anak suka nonton, apalagi melihat melihat YouTube ya. Ini yang harus kita coba bersama-sama Bapak Ibu untuk lakukan pendekatan itu. Nah, itulah ya video pembelajaran. Apa itu video pembelajaran? Nah, video pembelajaran itu ialah sebagai media belajar bagi peserta didik, bagi siswa-siswa kita. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa bertatap muka, maka kita bisa bertatap muka, atau anak-anak kita, peserta didik kita bisa bertatap muka di layar smartphone mereka, laptop mereka. Jadi seperti itu. Jadi video pembelajaran suatu media video yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku, dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip pembelajaran, sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi fungsi dari video pembelajaran itu adalah bagaimana anak-anak kita, siswa-siswa kita bisa mencermati materi pembelajaran dan memahami materi yang kita berikan, dan itu menarik perhatian mereka sehingga mereka mau untuk belajar. Apalagi Bapak Ibu di masa pandemi ini, atau di masa normal baru. Kami sebagai contoh saja di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah kami adalah zona hijau, 0 kasus COVID-19. Namun nantinya akan tatap muka cuman dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di antaranya itu skenario yang kita berikan itu adalah belajarnya itu separuh dibagi shift 2 shift, biasanya satu shift itu 30, satu lokal itu 30. Nah, di shift pertama 15 orang, kemudian 15 orang. Dan belajarnya cuma 2 jam. Nah, bagaimana anak-anak kita, bagaimana siswa-siswa kita memahami materi, bagaimana siswa kita untuk mencermati materi yang sudah kita berikan, sedangkan waktu itu terbatas. Nah, salah satu jawabannya dan solusinya itu adalah video pembelajaran. Maka kita sebagai guru memang seyogyanya dan seharusnya menguasai bagaimana teknik pembuatan video pembelajaran, bagaimana karakter-karakter video pembelajaran. Nah, bagaimana karakteristik video pembelajaran itu Bapak Ibu? Yaitu memungkinkan adanya rekayasa atau animasi. Jadi kemudian menampilkan gambar dengan gerak serta suara secara bersamaan, mampu mempersingkat proses. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan PA bagaimana dari benih sehingga bisa dipanen, tentu itu sesuatu hal yang sangat lama ditunggu. Nah, dengan video pembelajaran itu bisa dipercepat dan disingkat, sehingga anak-anak kita tahu bagaimana proses mulai dari ditanam sampai ke panen, itu contohnya. Kemudian mampu menampilkan benda-benda yang sangat tidak mungkin dibawa ke dalam kelas karena terlalu besar atau terlalu kecil atau terlalu abstrak dan lain sebagainya. Tentu saja kita Bapak Ibu mengajarkan seni budaya, mengajarkan tari yang ada di Papua. Tidak mungkin juga kita sebagai guru membawa anak-anak kita pergi ke Papua, contohnya untuk melihat bagaimana tariannya. Tentu sangat bagusnya memang pergilah kita ke sana. Tetapi apa Bapak Ibu, dengan video pembelajaran kita bisa menghadirkan saudara-saudara kita yang berada di Papua yang sedang menunjukkan keseniannya untuk berkelas dengan kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin di tugas kita pembatik level 3 ini Bapak Ibu ya, itu membuat sebuah video pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang membuat video pembelajaran, itu sudah diberikan petunjuk. Salah satunya adalah durasi dari video pembelajaran. Mana durasi yang disampaikan di dalam modul itu adalah 3-7 menit maksimal. Nah, kenapa?
Kenapa tidak 1 menit, 2 menit, atau 1 jam pembelajaran penuh kita bikin pembelajaran? Misalkan 2 kali 45 menit, atau 90 menit, atau 1 jam. Memang faktanya seperti ini Bapak Ibu. Durasi rata-rata dari 10 video terpopuler, yakni 10 menit, yakni 4 menit 20 detik. Itu tidak lama-lama. Kemudian video populer terlama itu cuma berdurasi 9 menit 15 detik, dan yang tersingkat itu hanya 42 detik. Detik laman dari meter. Kemudian pada bulan Januari 2019 kemarin, durasi rata-rata video online itu berada di angka 4,4. Kemudian video berdurasi 2-10 menit, jumlah viewer atau views itu cukup konsisten. Nah, memang tingkat kita sebagai manusia itu tentu memiliki tingkat kejadian. Dengan melihat video-video berjam-jam ya, ada rasa takut dan khawatir. Nah, salah satunya mungkin paket ya Bang ya, Bu Asih ya. Paketnya kesedot semuanya. Wah, habis paket pun mahal lagi, videonya panjang-panjang, malah di skip saja video Bapak Ibu nanti. Nah, karena itu latar belakangnya kita membuat video itu memang kalau dapat memang durasinya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, antara 3 sampai 7. Kemudian Bapak Ibu peserta batik level 3 yang kami hormati, dan bagaimana kita membuat video pembelajaran? Apakah mungkin kita sebagai guru yang mengajar, ataupun kita mungkin yang sudah lama, yang hampir pensiun, mungkin Bapak Ibu guru teman-temannya nanti di sekolah, mungkin untuk membuat pembelajaran, apakah tidak rumit caranya? Memang tidak. Kalau kita cermati, kalau kita punya keinginan dan kemauan, tentu bisa untuk membuat sebuah video pembelajaran. Apalagi Bapak Ibu peserta pembatik, kita dipandu oleh master-master kita, oleh Bapak Ibu kita, oleh Bapak Ibu dari Pusdatin, semuanya itu dipandu untuk membuat video. Saya pribadi Bapak Ibu sebagai duta rumah belajar, di sini saya bisa mencoba banyak belajar bagaimana membuat video pembelajaran. Ya, saya dapat ilmunya betul dari kegiatan pembatik ini. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kami dapatkan sebagai duta. Sehingga apa yang kami dapatkan itu dapat pula kami deminasikan ke kawan-kawan, dapat kita salurkan, kita sampaikan ke kawan-kawan untuk mengajak bersama-sama Bapak Ibu guru lainnya untuk bisa juga berkontribusi membuat video pembelajaran. Nah, jadi bagaimana langkah-langkahnya? Ada 3. Untuk 3, merancang video pembelajaran. Sini adalah tahap praproduksi, mana sini akan menentukan keberhasilan pada tahap selanjutnya. Tapi merupakan perencanaan dari kegiatan selanjutnya dan hasil yang akan dicapai. Kemudian produksi, setelah kita rancang, kemudian produksi video pembelajaran. Tahap produksi ini merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembuatan video pembelajaran. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengeksekusi naskah untuk mewujudkan menjadi sebuah produk audio visual yang menarik. Terakhir, pasca produksi pembelajaran. Kemudian tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam proses pembuatan video pembelajaran. Tahapan ini berisi beberapa langkah-langkah kegiatan yang dilakukan in mixing. Jadi Bapak Ibu, kita tidak berlama-lama dengan teori nanti. Mudah-mudahan Ibu Asih ini akan juga nanti akan menyampaikan kepada kita bersama-sama bagaimana praktek membuat video pembelajaran. Jadi cukup gampang sekali, cuma 3 langkah. Tak sampai 10-12 langkah. Kalau lihat pacar tetangga, masih 5 langkah Bapak Ibu. Ke rumah pacar tetangga, 5 langkah. Kalau untuk membuat video pembelajaran, cuma 3 langkah. Cukup dekat ya Bapak Ibu ya. Nah, tetap kita semangat untuk membuat video pembelajaran. Nah, yang pertama itu merancang video pembelajaran. Nah, untuk merancang video pembelajaran, tahapan ini merupakan dari kegiatan selanjutnya dari hasil yang dicapai.
rangkaian pekerjaan yang dilakukan itu ketika kita merancang video pembelajaran itu menentukan ide atau eksplorasi gagasan. Nah, dari mana kita mendapatkan ide, Bapak Ibu? Karena kita video pembelajaran itu sangat gampang sekali. Kita tidak video-video yang lepas dari guru, video-video entertainment dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai guru tentang video pembelajaran yang kita bikin. Nah, kita tidak perlu mikirkan ini peran apa yang mau bikin supaya ini viewernya banyak atau apa yang sesuatu yang menarik lagi harus kita tidak gitu. Nah, ide itu ya, sudah ada di dalam kurikulum kita karena video pembelajaran itu rancangannya itu dari kurikulum kita. Ya, tentu dari HI, KD, kompetensi dasar, kemudian dari indikator-indikator yang ada di dalam materi pembelajaran kita. Nah, itu saja. Menyusun garis besar isi media. Apa saja yang ingin kita sampaikan, kemudian menyusun jabaran materi media. Dan semua itu cukup saja Bapak Ibu, kita lihat saja materi-materi pembelajaran kita, KD-KD dari pembelajaran kita. Nah, di situ kita susun naskah dan kita kaji naskah tersebut. Apakah bahasa penyampaian kita sudah pas sebagai seorang guru bagi siswa-siswa kita. Nah, itu 5 langkah untuk dalam merancang video pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, nah ini sudah video pembelajaran. Silakan diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu video pembelajaran dari duta kita yang ganteng dari Jawa Timur ya Ibu Yunda ya. Mas Kelik. Ya. Ya Bu, Kelik itu Jawa Tengah Pak. Iya. Duta kita kan. Dan Bapak Ibu, duta kita ini juga adalah juara 2 itu membatik. Membatik bukan membatik malah Bu Yunda ya. Iya betul. Beliau adalah finalis dari di Jakarta itu undangannya dari 2 tempat itu sebagai duta, satu sebagai ya. Kita simak sedikit Bapak Ibu beberapa detik, beberapa menit. Di saya suara medianya kayaknya tidak terdengar Pak Rahmat. Oh enggak terdengar ya? Oh enggak apa-apa. Ya kita cukupkan saja Bapak Ibu, itu salah satu video pembelajaran dari duta-duta rumah belajar dan itu sebenarnya Pak Kelik itu juga banyak sekali membuka webinar-webinar yang bisa kita ikuti dan bisa kita tanya langsung kepada beliau nanti video-video yang menarik. Di sini juga ada Bang Bes yang akan juga membantu dan mendampingi kita Bapak Ibu guru hebat untuk bisa membuat video pembelajaran yang menarik. Nah, dari mana semuanya itu Bapak Ibu? Itu dari video, dari storyline yang kita buat. Nah, ini yang perlu kita sebelah kiri ini. Jadi kita ketika sebelum membuat video pembelajaran tentu ada naskah yang harus kita siapkan. Kemudian apa naskah narasi yang akan kita sampaikan, apa aset-aset yang kita butuhkan. Nah, ini perlu ada perencanaan sehingga video kita menarik. Kemudian setelah kita mengkaji naskah perencanaan, tentu kita produksi video pembelajaran. Nah, inilah eksekusi. Nah, dari naskah-naskah yang kita rancang. Bagaimana memproduksi video pembelajaran itu Bapak Ibu? Produksi merupakan tahap selanjutnya setelah kita menyelesaikan storyline tadi. Nah, pada tahap ini kita mempersiapkan diri sebagai presenter. Dan langkah selanjutnya adalah pengambilan video pembelajaran atau syuting. Nah, jadi Bapak Ibu, kita guru ini juga cukup lengkap kita semuanya. Sebagai artis juga, sebagai sutradara juga, pengkaji naskah juga, editor juga. Pokoknya kita paket komplit. Kita sebagai guru ini. Nah, jadi itulah hebatnya, orang-orang yang hebat itu adalah salah satunya ada cuma 2 orang yang hebat. Pertama guru dan selanjutnya adalah selain guru. Jadi kita semuanya guru ini orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Jadi kita ini juga artis, juga sutradara dan lain sebagainya.
Nah, ketika kita memproduksi video pembelajaran ini, tentu kita memperhatikan teknik-teknik produksi yang perlu pengetahuan dasar dalam pengambilan gambar, pengetahuan dasar tentang peralatan. Peralatan-peralatan apa saja yang kita butuhkan? Tentu alat untuk merekam ada DSLR, smartphone, handycam, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru, ya, kita semuanya sudah punya alat untuk itu. Ya, cukup salah satu peralatan yang bisa kita manfaatkan untuk merekam atau syuting itu adalah video smartphone kita masing-masing. Nah, budgetnya itu udah banyak-banyak sekali. Tidak perlu Bapak Ibu nanti mau bikin video pembelajaran, ya beli DSLR dulu, beli handycam dulu, ini itu dulu semuanya. Nggak perlu. Nah, cukup manfaatkan apa yang kita miliki. Salah satunya adalah smartphone yang kita miliki. Nah, cukup seperti itu. Nah, tipe slot, tipe angle, kamera movement, nah itu perlu juga kita ketahui sedikit-sedikit dasarnya. Ini tipe-tipenya, teknik dasar. Nah, jadi memang peralatan yang Bapak Ibu butuhkan pertama kali ya seperti ini. Ada kamera, ada mic, kalau ada green screen. Nah, kenapa kita butuh green screen? Karena salah satu untuk menariknya video kita, ya kita ingin mengganti latar, contohnya mengganti layar yang ada di belakang kita, background, itu salah satu penggunaan green screen sangat diperlukan sekali. Nah, kemudian ada mic dan kamera. Nah, tipe-tipe slot, tipe-tipe angle, kamera movement itu Bapak Ibu bisa baca sendiri kita. Cuman yang jelas kita Bapak Ibu untuk pengambilan syuting video pembelajaran kita ya cukup satu aja. Ya, ada kita berdiri di depan kamera, sudah jaraknya kira-kira 1,5 meter, penampakan Bapak Ibu dari pinggang ke kepala sedikit, ya syukur. Atau full badan, ya tidak perlu karena kita tidak membuat video sinematik untuk tugasnya Bapak Ibu ya. Nah, karena itu ya cukup kita teknik pengambilan pasca produksi. Karena waktu kita batas Bapak Ibu, kita sedikit lagi pasca produksi video pembelajaran. Nah, perlu kita setelah Bapak Ibu syuting, setelah Bapak Ibu merekam video pembelajaran Bapak Ibu, nah ini harus disiapkan. Kemudian yang pertama itu aset introduksi, opening title, aset presentasi, aset visual, aset audio, kemudian aset video background. Nih perlu Bapak Ibu lengkapi. Nah, seperti bumper itu sudah disediakan oleh peserta tim. Kemudian bagaimana intronya, bumper in, bumper outnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu download. Nah, kemudian aset-aset yang logo Pusdatin, logo Kemdikbud sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu lengkapi, buat video Bapak Ibu sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan dalam tugas di level 3 ini. Kemudian memasukkan video, kemudian memasukkan audio, kemudian aset, setting, efek, insert annotation, kemudian setting posisi background, setting posisi aset visual, mengatur volume. Nah, ini perlu kita perhatikan sehingga video kita itu menarik bagi siswa kita yang mempelajari materi kita. Kemudian ada animasi, ada movement, ada fitur zoom, fitur before, setting, fitur transisi. Kemudian terakhir tips dan triknya itu adalah finishing dan rendering. Pemilihan aset visual, pemilihan before, pemilihan transisi, dan tips zoom dan depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika memilih aset, ya gambar, apakah itu gambar PNG, 3 dimensi green screen, aset background, kemudian pilih sesuai style, setting in out, kemudian fitur transisi, ya, ini harus kita perhatikan. Sehingga video yang kita buat cukup sangat menarik dan siswa itu nyaman untuk menontonnya. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk proses editing video tersebut yang berbasis smartphone atau Android itu adalah KineMaster, yang merupakan ini adalah aplikasi mobile yang secara khusus dirancang untuk membantu kita pengguna
Android atau iOS untuk memodifikasi video dari video biasa menjadi video yang menarik atau video yang luar biasa. Dan juga ada Camtasia, dan juga ada salah satunya Filmora. Dan insya Allah setelah ini Ibu Asih Prihatin akan mencobakan kepada kita, mempraktekkan kepada kita dengan salah satu aplikasi Filmora. Jadi itu Bu Yunda untuk materi kita hari ini kita cukupkan karena waktu yang membatasi kita Bapak Ibu sudah cukup sampai 30 menit materi yang saya sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu kita pikirkan kita bahwa membuat video pembelajaran itu, kita tanamkan mindset kita membuat video pembelajaran itu sangat mudah, sangat menyenangkan. Cukup 3 langkah, lebih dari pacar tetangga kita dahulu. Nah, jadi itu cukup kemudian paparan materi yang kita sampaikan. Kita kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Indah, kita silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada penjahitnya patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.